warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya pengajar praktik dari Kabupaten Kota Waringin Barat ingin bersama-sama Bapak Ibu guru yang hebat untuk bersama-sama mempelajari tentang filsafat Ki Hajar Dewantara sekaligus merefleksi diri tentang pendidikan. Guru yang hebat, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Jadi setiap anak mempunyai kodrat masing-masing. Hakikat pendidikan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Pendidik di sini hanya bertugas untuk merawat dan menuntun dari kodrat yang dimiliki oleh anak masing-masing. Pendidik tidak berhak mengecas kepada anak-anak yang bodoh, yang pintar, atau yang berprestasi atau yang tidak. Karena setiap anak berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Itulah hakikat pendidikan. Adapun tujuan pendidikan itu disebut dengan Tri Rahayu menurut filsafah Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Hamemayu Hayuning Sariro. Ini adalah bahasa dari bahasa Jawa, kita ambil dari filsafat bahasa Jawa yang dikeluarkan dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu artinya? Hamemayu Hayuning Sariro ini sama dengan menjaga dan memelihara diri. Kemudian Hamemayu Hayuning Bongso itu artinya menjaga dan memelihara bangsa. Dan yang ketiga, Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu menjaga dan memelihara lingkungan. Disitulah tercakup Tri Rahayu yang diinginkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu yang pertama harus mencakup dapat menjaga dan memelihara diri sendiri, yang kedua dapat menjaga dan memelihara bangsa, dan yang ketiga dapat menjaga dan memelihara lingkungan. Adapun dasar kerja pendidikan yang disebut dengan Triloka. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar kerja pendidikan dan bahasa Jawa ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa yang berarti ketika berada di depan sumtulodo, maka harus senantiasa memberikan contoh dan teladan. Ing madya mangun karsa, ing madya yang artinya adalah di tengah-tengah. Mangun karso adalah membuat karya, kreasi, inovasi, mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Maka disebut dengan ing madya mangun karso. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang menguatkan, mendukung dan memperdayakan. Jadi tugas pendidik adalah ketika berada di belakang harus senantiasa menguatkan dan mendukung serta memberdayakan siswa-siswanya. Adapun sistem pendidikan menurut filsafat Ki Hajar Dewantara adalah Tri Mong.
Trimong yang pertama adalah disebut dengan momong dalam bahasa Jawa, yang artinya adalah merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita memiliki anak ataupun adik, yang disebut dengan momong adalah kita senantiasa harus merawat dengan penuh kasih sayang dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan kepada yang dimomong tersebut dengan hal-hal yang baik. Adapun yang kedua adalah among. Dalam pengertian among yaitu memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil haknya. Jadi ketika kita berada saat sebagai among, harus senantiasa memberikan contoh tentang kebaikan-kebaikan, memberikan teladan tentang kebaikan-kebaikan, dan kita tidak boleh memaksa atau mengambil haknya. Dan yang ketiga adalah ngemong, yang artinya adalah ngemong itu mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai dengan kodratnya. Itulah trimong yang tercakup dalam sistem pendidikan menurut filsafah Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya aktivitas pendidikan yang disebut dengan tri pusat. Adapun tri pusat yang pertama adalah bahwa tempat pendidikan itu berada di keluarga. Mendidik budi pekerti dan laku sosial itu berada di tanggung jawab keluarga. Ketika anak kurang budi pekertinya atau laku sosialnya kurang baik, maka di keluarga itu kurang berperan di dalam pendidikannya. Yang tri pusat kedua adalah perguruan, yaitu sebagai balai atau wiyata, usaha mencari dan memberi ilmu pengetahuan di samping pendidikan intelek. Perguruan sama dengan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, di mana tempat sebagai mengais ilmu bagi anak-anak sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dan yang ketiga, tripusat itu disebut dengan pergerakan pemuda. Sebagai daerah merdekanya kaum pemuda untuk melakukan penguasaan diri yang amat perlu buat pembentukan watak. Pergerakan pemuda ini bisa disebut dengan lingkungan mereka bergaul. Itu sangat menentukan sekali pendidikan. Apabila anak-anak bergaul dengan pendidikan yang baik, maka dia akan tertular dengan pendidikan yang baik pula. Selanjutnya yaitu ranah pendidikan yang disebut dengan tringo atau tringa. Tringo yang pertama adalah dalam bahasa Jawa yang disebut dengan ngerti. Ngerti sama dengan kognitif, kemudian ngerso yang bisa disebut dengan afektif, dan ngelakoni juga bisa disebut dengan psikomotor. Setiap pendidikan, anak-anak mestinya harus selalu mengerti apa itu pendidikan, bagaimana lakunya, dan bagaimana sejatinya menjadi seorang siswa atau seorang pendidik. Yang kedua, ngeroso. Setiap siswa harus merasa dirinya sebagai seorang siswa. Jangan seorang siswa ngeroso atau merasa dirinya sebagai seorang pendidik. Sebaliknya pun demikian, ketika kita sebagai seorang pendidik, jangan ngeroso sebagai seorang siswa, melainkan kita tetap ngeroso sebagai seorang pendidik. Dan yang ketiganya adalah ngelakoni. Di setiap kegiatan kita sudah mengerti, sudah ngeroso, tetapi kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka ngerti dan ngeroso tersebut tidak akan pernah kita dapatkan hasilnya. Itulah
ranah pendidikan yang disebut dengan Tringo berdasarkan filsafah Ki Hajar Dewantara. Dan yang selanjutnya adalah yaitu metode belajar mengajar yang disebut dengan Trino. Ini menurut filsafah Ki Hajar Dewantara dan masih dalam kemasan bahasa Jawa. Trino yang pertama adalah nonton. Nonton bahasa Jawa itu yang diartikan dia adalah melihat. Jadi, ketika siswa belajar harus senantiasa melihat, belajar, dan melihat sesuatu pendidikan yang lebih baik. Yang kedua adalah niteni, yaitu mengingat-ingat kebaikan, mengingat-ingat pembelajaran, dan mengingat-ingat pengetahuan. Dan yang ketiga adalah niroke, atau menirukan. Setelah kita melihat, menonton, dan niteni, atau mengingat-ingat, kita harus dapat menirukan bagaimana kebaikan-kebaikan itu bisa diterapkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Adapun yang berikutnya adalah kodrat anak dan peralatan pendidikan. Adapun kodrat anak yang pertama masa kanak-kanak dengan usia 1-7 tahun, yaitu dalam lingkup masa kanak-kanak harus bisa memberikan contoh dan memberikan pembiasaan yang baik. Kemudian masa pertumbuhan jiwa dan pemikiran, yaitu di usia 7-14 tahun. Di masa ini, tugas pendidik adalah sebagai pengajaran atau perintah, bahkan sedikit harus dipaksa ketika anak itu tidak sejalan dengan kita, dan termasuk harus memberikan hukuman atau efek jera yang sifatnya mendidik kepada anak di masa pertumbuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah masa terbentuknya budi pekerti dan kesadaran sosial. Ini dari usia 14-17 tahun. Ini berlakunya harus laku atau menjalankan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kodratnya dan memberikan pengalaman lahir batin, ngelakoni dan ngeroso. Inilah filsafah yang dapat saya sampaikan berdasarkan filsafah Ki Hajar Dewantara pada kesempatan ini. Mudah-mudahan